hanya tipuan. Nan Erming melirik Xiao Xiao seperti orang idiot. Dari penjaga dengan 2 petarung bintang 5, kita bisa melihat bahwa pihak lain tidak kecil dan berani membiarkan pihak lain pergi? Kecuali lelah. Xiao Xiao dengan gemetar mengambil kembali jejak simpati yang baru saja muncul. Dengan pria tua kecil itu menghela nafas, kedua wanita tua itu mengepalkan tinju mereka. Semangat juang yang dibawa oleh angin tinju sangat ganas, dan mereka meledakkan kedua penjaga di tanah. Kamu menentangnya! Kedua penjaga itu berdiri dengan marah, dan tangan mereka tiba-tiba ditutupi dengan baju besi bersisik padat, keperakan dan penuh kekuatan, seperti ular berbisa yang keluar dari lubang, membuat suara retakan batu dan emas menghalanginya. Perpindahan angin kepalan secara langsung memicu pecahnya gas beracun di kedua penjaga, dan pertempuran tiba-tiba menjadi gelisah, tidak dapat dilanjutkan, dan lengan jatuh. Begitu kedua penjaga kehilangan pertahanan mereka segera dihancurkan oleh serangan badai dari 2 wanita tua dan kehilangan kekuatan tempur mereka. Gadis berbaju merah menyaksikan kedua penjaga dipukuli ke tanah, tidak dapat menyesali ketidakpeduliannya sebelumnya. Dia memelototi lelaki tua kecil itu dengan tatapan ngeri di matanya. Ini pilihan terakhir kami. Terlihat bahwa kekuatan di belakangmu pasti luar biasa. Beraninya kami melepaskanmu. Pria tua kecil itu melihat lengan kedua penjaga itu ditutupi dengan baju besi bersisik, dan matanya heran dan mengedipkan mata. Itu dingin. Kami bisa memberimu segalanya dan kamu tidak menyakiti wanita itu. Penjaga itu berkata, berjuang untuk bangun. Kamu terlalu naif. Setelah penghancuran mayat, semua barangmu masih berbeda dengan milikku. Lelaki tua itu mendekati ketiganya selangkah demi selangkah, dengan ekspresi yang mengerikan. Ketiganya putus asa. Gadis berbaju merah mengepalkan tinjunya, giginya menggigit bibirnya yang merah cerah, dan menatap lelaki tua itu dengan keras kepala. Penampilan itu membuat Nan Erming sakit hati. Nan Erming juga tidak tahu bagaimana tiba-tiba merasa seperti ini di dalam hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kita harus menembak. Dia berteriak Xiao Xiao. Xiao Shan menghirup udara dingin, dan telapak tangannya digenggam erat. Laki-laki tua kecil itu masuk, hanya beberapa meter dari gadis berbaju merah, dan mengangkat telapak tangannya sambil tertawa cekikikan. Pada saat kritis ketika gadis berbaju merah perlahan menutup matanya, putus asa dan kematian lainnya, Nan Erming mengalihkan dendamnya, dan jari kakinya dengan ringan memantul di bagasi, berubah menjadi bayangan gelap menyerang lelaki tua itu. Ledakan terdengar, gadis berbaju merah itu pucat, dan tubuhnya bergetar, tetapi ternyata dia tidak terluka sama sekali. Dia membuka matanya tiba-tiba dan melihat tubuh lelaki tua kecil itu melayang di udara dan menanamnya di lumpur. Di tengah, hanya 2 kaki yang berjuang di luar. Dia membeku, bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia melirik ke samping, dan tidak jauh berdiri seorang pria muda yang kurus dan agak anggun, perlahan berbalik ke sisinya. Xiao Xiao juga telah tersapu. Golden Xiaotian Tiger dengan semangat memecah angin, membelahnya di telapak tangan kedua wanita tua itu, menabrak keduanya dengan keras, dan kemudian menginjak tanah dengan 1 kaki, dan tubuhnya tiba-tiba melengkung seolah-olah anak panah dari tali menyusul 2 wanita tua yang masih terbang di udara. Angin kepalan membawa energi yang tajam, dan setidaknya 100 pukulan dilemparkan di antara jari-jari. Setelah pertempuran Xiao Xiao mendarat dengan selamat, dia menempatkan dirinya pada posisi yang baik. Kedua wanita tua itu telah diledakkan ke tebing lembah, dan darahnya ternoda debu yang berceceran. Kamu adalah... Kedua penjaga untuk sisa kengerian memandang Xiao Xiao, dan terlalu bersemangat untuk bereaksi. Tapi sebelum Xiao Xiao menjawab, wajah Nan Erming berubah tepat di mata ketiganya. Mata gadis merah itu berubah dari ceroboh menjadi terpana. Dia terpana dengan penampilan Nan Erming, dan lupa bahwa dia masih dalam bahaya hidup dan mati. Sungguh pria yang cantik. Untuk waktu yang lama, gadis berbaju merah menggumamkan kalimat seperti itu, bahkan lupa mengucapkan terima kasih. Xiao Shan tertegun di sampingnya,
lalu langsung membungkuk sambil tersenyum, dan air mata hampir keluar. Mengetahui bahwa dia agak terlalu tampan, tetapi dinilai oleh seorang gadis muda yang cantik secara langsung, Nan Erming masih tidak bisa menahan wajahnya, dan dahinya mengeluarkan sedikit keringat dingin. Cukup. Nan Erming menyeringai, wajahnya penuh mencela diri sendiri. Aku berkata, gadis, apakah kamu menggambarkan pria seperti ini? Ah, maaf, aku benar-benar. Gadis berbaju merah itu juga panik sesaat. Kata-katanya tidak jelas, dan wajahnya merah padam. Terima kasih, saudaraku, karena telah membantumu menyelamatkan hidupmu. Nona, kami belum pernah melihat seseorang setampan milikmu. Tidak dapat dipungkiri bahwa aku sedikit terkejut, tolong maafkan aku. Kedua penjaga itu berdiri, tubuh mereka sedikit tidak stabil, dan mereka mengepalkan tangan ke Nan Erming untuk menemani mereka. Nan Erming merasa sedikit lebih nyaman dalam hatinya. Tidak masalah. Dia melambaikan tangannya, menekan ketidakbahagiaan di hatinya, tapi sekilas, dia melihat Xiao Shan memegang pohon itu untuk tertawa bangga. Bangun dan tatap Xiao Xiao dengan ganas. Xiao Shan dengan cepat tersenyum, wajahnya memerah, memunggungi Nan Erming, tetapi bahunya terus berkedut. Nan Erming lalu bertanya pada gadis berbaju merah, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, gadis berbaju merah telah pulih dari keterkejutan atas kecantikan Nan Erming, tetapi masih tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan mata Nan Erming, memikirkan bagaimana mungkin ada pria secantik itu di dunia. Dia dengan ringan membuka bibirnya, untungnya, keduanya saling membantu, tetapi kemudian buahnya tidak terpikirkan, dan mereka meminta kedua dermawan itu untuk mencerahkan nama mereka, dan mereka akan kembali di masa depan. Itu hanya tangan, gadis itu tidak perlu peduli. Nan Erming baru saja berbicara, tetapi Xiao Xuan bergegas menjawab, nama saya Xiao Shan. Namanya Nan Erming. Sebagai nona kami, terima kasih kepada orang-orang, bagaimana saya tidak berterima kasih lagi? Tolong minta keduanya untuk meninggalkan alamat mereka dan terima kasih di masa depan. Seorang penjaga memeluk tinjunya dengan nada bangga yang jelas. Tidak, kita tidak bisa terbiasa dengan tindakan orang-orang itu. Nada lembut Nan Erming, disertai dengan wajah tampan yang membuat wanita cemburu, membuat orang merasa seperti angin musim semi. Yah, kamu tidak lagi dalam bahaya. Ketiganya telah benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya, dan kamu harus menanganinya sendiri. Akan ada periode nanti, saya tidak bisa mengatakan mengapa. Di hadapan gadis berbaju merah, Nan Erming selalu merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan, buru-buru menjelaskan beberapa patah kata, dan ingin segera pergi. Tunggu. Melihat keinginan Nan Erming untuk pergi, gadis berbaju merah itu berteriak keras, menatap mahkota Nan Erming yang seperti bintang dan matanya dengan wajah lembut. Sentuhan merah dari pipi ke leher merah muda, mau tidak mau menundukkan kepalanya, dan berbisik, kamu benar-benar tidak bisa meninggalkan alamat. Melihat dua helai rambut di pipi gadis berbaju merah berkibar tertiup angin, sedikit gaya menggoda ditambahkan ke wajah kecilnya, Nan Erming merasakan kehangatan di hatinya yang acuh tak acuh, dan dia sedikit terpana. Dia membeku dan akhirnya menghela nafas. Ping Shui bertemu hilang. Nan Erming melambaikan tangannya, menarik perang melolong yang ingin dia mulai, dan pergi. Nyatanya, Nan Erming agak bingung saat ini. Dia jelas merasakan sensasi di hatinya yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ketidaktahuan karena tidak diketahui, tetapi sensasi ini membuatnya, yang selalu acuh tak acuh, sangat tidak nyaman, seolah tiba-tiba muncul di dunia egonya. Dengan sesuatu, dia secara naluriah menolak. Apakah hanya saling bertemu? Apakah Anda tidak akan pernah melihatnya lagi? Ada kesemutan di hati gadis berbaju merah, ada yang hilang, dan ada yang sedih. Gadis berbaju merah itu mengepalkan jarinya dengan gugup. Tiba-tiba, dia sepertinya telah membuat keputusan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Dua orang, tolong hentikan. Kali ini saya datang ke Jucheng untuk berbisnis.
Saya datang terburu-buru dan tidak membawa apapun. Anda bisa mendapatkannya. Ini terjadi karena Yu Pei. Karena keduanya tidak ingin meninggalkan alamatnya, wanita kecil itu membicarakannya dengan Yu Pei, berterima kasih kepada dua dermawan yang menyelamatkan jiwa, dan tolong jangan berhenti. Gadis berbaju merah melemparkan tangan gioknya, dan Yu Pei berubah menjadi pita dan melemparkan dirinya ke arah Nan Erming. Nan Erming kaku, menangkap Yu Pei, menatap gadis berbaju merah, tanpa berbicara, matanya sedikit rumit. Kalian hidup dan mati karena liontin giok ini, bagaimana kita bisa mengambilnya? Apa bedanya kita dengan mereka bertiga? Kerutan Xiao Shan mengerutkan kening. Jika kami tidak memilikimu, kami bahkan tidak akan mati. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Jika kamu tidak menerimanya, apakah kamu ingin aku merasa bersalah sepanjang hidupku? Aku harus menyerah. Gadis berbaju merah menatap Nan Erming dengan tatapan memohon. Hati Nan Erming melunak, dan dia sedikit mengangguk, lalu tidak sopan. Kemudian dia memegang tinjunya, berbalik, dan pergi. Setelah berjalan sekitar 100 meter, Nan Erming sepertinya memikirkan sesuatu, berbalik dan melambai pada kedua penjaga itu, dan beberapa ki hijau terbang dari para penjaga, menghilang di langit dan bumi. Terima kasih atas detoksifikasinya. Wajah kedua penjaga itu tiba-tiba membaik, dan mereka saling berterima kasih berulang kali, dan menyuruh mereka pergi. Melihat ke belakang kepergian Nan Erming, seberkas alis sedih dari gadis berbaju merah menyebar perlahan. Sepanjang jalan, kecepatan Nan Erming semakin cepat dan semakin cepat, hampir menjadi bayangan hijau, sepertinya ingin menggunakan kecepatan untuk menghilangkan perasaan gelisah di hatinya. Aku berkata, Nan Erming, apakah kamu tertarik dengan cewek itu? Mengapa kamu tidak meninggalkan alamat? Xiao Shan tidak pandai dalam kecepatan, tapi dia terlalu malas menggunakan sarung tangannya untuk mengatur napas. Jangan bicara omong kosong. Dengan karakterku yang seperti gunung es, bagaimana aku bisa dengan mudah menyukai wanita yang bertemu satu sama lain? Nan Erming berkata dengan datar, tetapi bahkan dia merasa bahwa pernyataan semacam ini dibuat-buat. Gunung es juga memiliki hari pencairan. Xiao Shan berkata dengan lantang, kamu bilang, aku tidak keberatan bertengkar denganmu. Perasaan cemberut Nan Erming semakin meningkat, dan bayangan merah di kepalanya bertahan. Oke, aku takut padamu. Lalu kenapa tidak meninggalkan alamatnya? Xiao Zhanyan menutup mulutnya. Tidakkah kamu melihat bahwa latar belakang gadis itu sangat sederhana? Apakah kamu memperhatikan? Kedua penjaga itu bisa menghasilkan baju besi bersisik. Nan Erming berhenti, hanya senjata yang bisa menghasilkan baju besi skala, tapi saya curiga mereka bukan setan, tapi Warcraft, keluarga Warcraft. Ku dengar itu adalah kekuatan yang mengerikan dan misterius. Jarang menyebar ke seluruh dunia. Mengapa muncul di sini? Ya, ini hanya tebakanku, tapi bagaimanapun juga, pasukan Xiao Xiao baru saja bangkit. Kita tidak tahu detailnya, atau mencoba untuk tidak mengganggu Xiao Xiao. Tapi bukankah kita memiliki anugerah penyelamat hidup untuk mereka? Xiao Xiao bingung. Hubungan antara kekuatan besar tidak sesederhana yang kita pikirkan. Anda harus memenangkan rasa hormat mereka. Yang paling penting adalah memiliki kekuatan yang sebanding. Oleh karena itu, sebelum Xiao Xiao masih muda, kita harus berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Beberapa, kata Nan Erming. Apalagi jika benar-benar keluarga Warcraft yang bisa menguasai ribuan Warcraft, kedalaman warisannya tidak bisa kita bayangkan, bahkan lebih hati-hati. Jadi kamu melewatkan perbuatan baik seperti ini? Tidakkah menurutmu itu sayang? Xiao Shan bersikeras. Wanita itu sangat baik. Apakah kamu benar-benar pelit dengan 5 elemen? Mata Nan Erming menjadi dingin, menatap Xiao Xiao, dan lapisan merinding muncul. Oke, jangan bicarakan ini, jangan menyesal saat itu. Ambisi Xiao Shan masih tersisa. Lihatlah batu giok itu,
Aku sedikit penasaran. Nan Erming mengeluarkan liontin giok, kedua bagian itu bersama-sama, cahaya lembut muncul kembali, dan seringai muncul dengan jelas di liontin giok, kecuali kekuatan dingin yang tak dapat dijelaskan, tidak ada tanggapan lain. Apa yang terjadi? Selesai. Xiao Shan menipu, sangat tersesat. Entahlah, mungkin seperti yang mereka katakan, ini hanya kunci, kamu harus mencari tempat untuk membukanya. Nan Erming tidak yakin, benua kaisar sangat besar. Di mana saya dapat menemukannya? Jika Anda tidak dapat menemukan tempat itu, bukankah ini adalah batu giok limbah? Lihatlah keberuntungan. Jika begitu mudah ditemukan, orang-orang itu tidak menemukannya sendiri sejak lama. Namun, satu hal yang pasti, bahan liontin giok ini berasal dari zaman kuno. Itu harus menjadi peninggalan sebelum malapetaka kuno, dan itu sangat berharga. Nan Erming menyentuh Yu Pei, sepertinya ada suhu tubuh gadis berbaju merah, dengan sentuhan kehangatan. Bawa kembali ke Xiao Xiao untuk dipelajari, mungkin akan ada penemuan besar. Xiao Shan mendengar Nan Erming memutuskan bahwa ini adalah peninggalan kuno, dan melihat mata Yu Pei menjadi panas. Yah, mari kita kembali dan berbicara. Nan Er menatap kosong ke belakang, kilasan penyesalan melintas di hatinya mungkin seperti yang dikatakan gadis berbaju merah, tidak akan ada lagi hari untuk bertemu. Sosok keduanya perlahan menghilang di hutan, berangsur-angsur menjauh. Keduanya tidak pernah bermimpi betapa Yu Pei ini membantu Xiao Yan. Pada saat yang sama, Nan Erming tidak menyangka bahwa dia akan memiliki persimpangan lain dengan gadis merah di masa depan, dan persimpangan itu sekali lagi benar-benar mengubah hidup Nan Erming. 10 pengiriman lagi, jangan pernah menyerah. Kembali ke Xiaofu, keduanya mempelajari jetpir berwajah hantu siang dan malam selama beberapa hari, tetapi masih belum mendapatkan apa-apa. Mungkin hanya Xiao Xiao, pria dengan nasib buruk, yang bisa mengetahuinya. Kata Xiao Shan tak berdaya, melihat apotek penyulingan Xiao Yan yang masih tutup. Nan Erming sedang berdiri di dekat jendela, melihat ke arah barat daya, dengan sedikit rasa malu, sosoknya tampak agak kesepian. Tidak ada yang bisa dilakukan, Xiao Shan dan Nan Erming juga merasa bosan, lalu mengikuti badai dan berlatih. Di rumah Xiao, hanya Xiao Yao yang menerbangkan burung dan menikmati teh setiap hari. Hidupnya nampaknya sangat nyaman, namun nyatanya ia cukup cemas, karena Zenni, obat pemakan jiwa, telah dikirim ke Xiao Yan olehnya. Menunggu pemakan jiwa Xiao Yan, waktu berlalu dengan cepat, dan di musim semi hingga titik balik matahari musim dingin, Xiao Fu tetap tenang seperti biasanya. Hanya Danlei yang meledak dari waktu ke waktu di langit yang akan membuat hati orang-orang melonjak, tetapi lebih sering, semua orang menjadi mati rasa. Pada hari ini, pintu apotek Xiao Yan Lian terbuka, dan Xiao Yan melangkah keluar. Long Yan menelan banyak Wupin dan Lei kali ini, dia harus menyerapnya dengan cepat, dan langsung pergi ke menara Ziwu Lingsu. Jika dia melahap Danlei seperti ini, selama dia diberi waktu tertentu untuk menyerap, dia mungkin tidak dapat segera menembus ke tengah Kaisar Bintang 4. Kecepatan ini terlalu menakutkan. Memasuki lobi dan bersandar di kursi guru, Xiao Yan merentangkan pinggang besar yang malas. Pemurnian obat yang berulang kali membuatnya sangat lelah. Xiao Yan tidak mengenakan siang-siang yang dikirim oleh para pelayannya. Berita kepergiannya menyebar ke seluruh Xiao Menshan. Kecuali Xing dan Lantian baru saja menerobos dan belum sempat datang, hampir semua orang datang. Pecah ketenangan rumah Xiao. Xiao Yao adalah yang pertama tiba. Soul Eater dan terkait dengan apakah kekuatannya dapat dipulihkan. Secara alami, itu yang paling mendesak. Tidak lama kemudian, aula Xiao Menshan penuh dengan orang, dan mereka menggigil satu sama lain setelah duduk, tetapi mata mereka tertuju pada Xiao Yan, dan mereka ingin melihat apakah pemakan dan benar-benar efektif untuk segel jiwa pemakan. Saudaraku, apa panennya? King Haoran bertanya. Tentu saja, King Haoran khawatir tentang penangkal latihan terlarang iblis.
puas dengan harapan leluhur dan kakak laki-laki, Soul Eater telah berhasil disempurnakan dan masih ada 20 hati ungu. Semua orang akrab dengan hati ungu, dan Xiao Yan menyerahkannya langsung ke Le Xiaolong. Kemudian dia membalikkan tangannya dan ramuan hitam muncul. Obat mujarab itu gelap dan tidak berkilau. Tampaknya sangat biasa. Dibandingkan dengan ramuan lain, itu tidak mencolok. Ini pemakan jiwa. Xiao Yao dan King Haoran memancarkan kecurigaan di mata mereka. Mereka tidak meragukan apakah ini adalah pemakan jiwa, tetapi apakah dan ini benar-benar efektif untuk tanda pemakan jiwa, karena ramuan ini sangat umum sehingga tidak biasa seperti ramuan sipin. Obat-obatan, apakah benar-benar dapat mengangkat apa yang disebut segel jiwa yang belum terpecahkan? Melihat kegembiraan Xiao Yao dan memerah dari awal hingga sedikit kehilangan sekarang, Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan gelisah dan berkata, beberapa hal tidak bisa hanya melihat permukaan. Ketika pemurnian dandan berhasil, saya juga terkejut karena itu terlihat terlalu biasa, tetapi di bawah persepsi saya, Dang Wanghua ini tertahan dan mengandung kekuatan misterius yang tidak dapat dijelaskan, yang mungkin efektif. Tapi aku tidak tahu pasti apakah aku mencobanya. Xiao Yan menambahkan. Kata-kata Xiao Yan menyuntikkan jarum yang kuat ke Xiao Yao, dan napas Xiao Yao menjadi cepat lagi. Dia menatap tangan Xiao Yan di tangan Xiao Yan, dan tenggorokannya terus meluncur dan dia tidak bisa menahan menelan beberapa suap air liur. Mata tua yang keruh bersinar muda dengan kegembiraan, ketegangan, dan keinginan. King Haoran menunjukkan ketenangan yang khusyuk. Faktanya, dia bukannya tidak bersemangat atau gugup, dan dia juga ingin tahu apakah pemakan jiwa ini berpengaruh pada tanda pemakan jiwa, tetapi sebagai Kaisar Iblis, itu tidak muncul seperti Xiao Yao. Selama periode retret Xiao Yan dan memurnikan dan, King Haoran mengerahkan sejumlah besar orang untuk menyelidiki tanda pemakan jiwa, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat melacaknya, karena semua petunjuk samar-samar menunjuk ke roh iblis. Setan roh dan setan darah selalu berselisih satu sama lain. Dalam beberapa tahun terakhir, itu karena identitas iblis King Haoran dan iblis darah telah ditentang secara terbuka, membentuk oposisi kecil pada iblis. Dengan tidak adanya bukti yang jelas, sulit untuk terus melacak, dan petunjuknya terputus. Meskipun roh iblis tidak berani menantang dunia untuk secara terbuka mempraktikkan Soul Eater, kultivasi rahasia bahkan lebih defensif. Oleh karena itu, harapan King Haoran adalah tidak lebih lemah dari Xiao Yao apakah Soul Eater efektif atau tidak untuk Soul Eater. Ancestral, kalau tidak, kamu mengambil Soul Eater sekarang? Kita semua ada di sini, jadi mari kita lihat apa yang terjadi, oke? Xiao Yan menatap mata berapi-api Xiao Yao, lalu menatap wajah serius King Haoran, sepertinya memahami kekhawatiran King Haoran. Oke, aku akan mengambilnya. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Xiao Yao mengulurkan tangan untuk mengambil Xiao Yan dan menyerahkan ramuan itu ke mulutnya. Semua orang menahan napas. Pembohong kecil, aku sedikit gugup. King Mur berkata dengan lembut, di sebelah Xiao Yan. Apa yang membuatmu gugup? Xiao Yan bertanya. Kakak laki-lakiku sangat mengkhawatirkan Soul Eater selama ini. Jika Soul Eater berhasil, dia akan sangat lega. King Muar berkata dengan lembut. Xiao Yan berbalik dan mendengar gerakan. Tampaknya King Muar biasanya sangat perhatian selain nakal. Saat ini, Xiao Yao bereaksi dan menarik perhatian semua orang. Tinju Xiao Yao mengepal, dan kekuatan putih muda secara bertahap menutupi tubuh. Kulit yang ditutupi oleh kekuatan samar-samar menunjukkan pembuluh darah hitam, seperti jaring besar yang terbuka, menutupi seluruh tubuh, dan diserap dengan rakus. Semangat juang dari permukaan tubuh, dalam sekejap mata, menyerap semangat juang yang baru saja meluap dari Xiao Yao, dan kegelapan pembuluh darah menjadi lebih gelap. Semua orang dapat melihat bahwa pembuluh darah hitam diubah oleh tanda pemakan jiwa, dan mereka dapat terus memperkuat diri dengan menyerap semangat juang dan mengubahnya menjadi sumber aslinya. Sungguh metode yang beracun. Semua orang mengisap AC. Balas dendam menghilang,
Wajah Xiao Yao tampak sangat menyakitkan, tenden biru hampir tidak menutupi wajahnya, dan sedikit warna hitam terungkap secara diam-diam yang tampak mengerikan. Soul Eater sebenarnya telah menembus pembuluh meridian Xiao Yao. Racun pemakan jiwa ini jauh di luar imajinasinya. Xiao Yan kaget, wajahnya tiba-tiba meredup, dan dia sedikit khawatir dengan kemanjuran Eater dan saat wajah Xiao Yao menjadi semakin jelek dan pembuluh darah hitam menjadi lebih padat, tiba-tiba kekuatan misterius terpancar dari tubuh Xiao Yao. Kemanapun listrik mengalir, kulit Xiao Yao menjadi hitam. Apa yang terjadi? Bukankah Soul Eater penawarnya, melainkan eksaserbasi dari Soul Eater? Shen Ni berdiri, matanya cemas dan gelisah. Xiao Yan menegang dengan kaku, kukunya terkepal di telapak tangannya, dan amarahnya meledak. Dia mengambil 2 langkah ke depan, tetapi tetap bingung. Saat ini, Xiao Yan juga agak bingung, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang bisa saya lakukan? Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Belum pernah ada catatan Soul Eater di daratan Doudi. Semua orang sangat ingin berbalik dan meneriaki Xiao Yao. Tapi Xiao Yao sepertinya tertidur, tanpa respon apapun. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu, aku melawan leluhurku dan untuk sementara memperlambat penyebaran hitam. Xiao yang cemas, mencoba menggunakan pertarungannya untuk mencoba memaksa keluar kekuatan Soul Eater dan Xiao Xiao, tunggu sebentar, jangan gegabah. Lei Xiaolong khawatir tentang Soul Eater dan Xiao Yan, dan dia buru-buru menghentikannya. Ya, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, apakah Anda menemukan bahwa warna hitam Soul Eater berbeda dengan warna hitam Soul Eater? Sepertinya tidak berasal dari asal yang sama. Pengamatan Lei Xiaolong selalu sangat hati-hati, dan dia mengungkapkan ketidaknormalan pada waktunya. Semua orang mendengar prompt Lei Xiaolong dan melihat dengan hati-hati. Benar saja, warna hitam Soul Eater sedikit abu-abu dan bercampur sedikit darah, sedangkan warna hitam Soul Eater sangat murni. Perbedaan antara keduanya seperti tinta. Perbedaan antara air yang indah dan malam yang sempurna, yang terakhir seperti kegelapan menjelang fajar, membuat orang merasa kokoh dan tanpa jejak kejahatan. Xiao Yan duduk kembali di kursi dengan sedikit lega, hanya sedikit lega. Pembohong kecil, lihat itu, ada reaksi. King Muerjiao sedikit bergidik dan berkata dengan tergesa-gesa, saya melihat di mana hitam murni lewat, dan urat hitam beraneka ragam tampaknya bertemu dengan es ganas yang tidak akan berubah selama ribuan tahun, dan dengan cepat terdengar, mencicit, pada saat yang sama saat menghindari. Berhasil! Berhasil! Xiao Yan sangat bersemangat. Tuan, ayolah, kamu bisa menjadi lebih baik. King Muer di sebelah Xiao Yan senang melihat Xiao Yan, sangat senang, dan menyemangati Xiao Yao. Setelah beberapa saat, kecepatan hitam murni menutupi tubuh Xiao Yao, dan memalingkan muka, Xiao Yao tampak seperti patung ukiran kayu hitam. Ketika tubuh Xiao Yao ditutupi dengan warna hitam pekat, Soul Eater tidak memiliki tempat untuk bersembunyi lagi, dan pembuluh darah hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi udara hitam dan tersebar di udara. Langit biru abu-abu Xiao yang segera naik, membungkus semua gas hitam, terbakar menjadi debu. Dengan hilangnya gas hitam dalam jumlah besar, kulit Xiao Yao berangsur-angsur kembali ke warna aslinya, dan napas yang menurun secara bertahap mulai menguat. Dengan cepat melewati tahap bintang 4 awal dan terus meningkat. Nenek moyang akhirnya diselamatkan. Jika leluhur jatuh pada ramuan yang dibuat oleh Xiao Yan saya, maka saya akan menjadi pendosa abadi rakyat Xiao. Mata sengit Xiao Yan menatap Xiao Yao yang pulih, benar-benar santai. Nafas, Shen Ni menepuk dadanya, dan lidah harum merah muda menjilat bibir merahnya, menambahkan sentuhan pesona. Hebat! Dengan bantuan dewa ini, bahkan jika penyebaran Soul Eater menyebar di benua-benua, itu bukan masalah. Namun, kekhawatiran terakhir di mata benar-benar hilang, dan tidak perlu khawatir tentang dava pemakan jiwa yang berbisa ini menyebabkan badai berdarah di benua. Namun, mengikuti ajaran kaisar leluhur,
Mereka yang mempraktikkan keterampilan ini harus membunuh dan membunuh tanpa ampun. King Haoran menekan amarah di hatinya dan berkata dengan tegas, "Saudaraku, hitung aku sendiri, praktik berbisa seperti itu tidak boleh ada di dunia." Xiao Yan berdiri, mengeluarkan pencuri jiwa lainnya, dan menyerahkannya kepada King Haoran. Kakak laki-laki ini membawanya ke perang iblis satu keluarga. King Haoran menepuk pundak Xiao Yan dan berterima kasih kepada Xiao Yan. Dengan napas panjang, Xiao Yao perlahan membuka matanya. Aku merasa perasaan lemah yang sebelumnya hilang, dan semangat juang yang berlalu kembali sedikit demi sedikit. Perasaan ini sungguh bagus. Tubuh Xiao Yao menggigil hebat, dan kegembiraannya tak terkendali. Dia hampir ingin berteriak. Ribuan tahun depresi terlalu berat. Melihat mata kabur lelaki tua itu bersinar kembali, masih ada lapisan tipis kabut air di atasnya. Le Xiaolong, Xiao San, dan Nan Erming saling memandang pada saat yang sama, dan maju selangkah, memberi selamat kepada Patriark karena melepaskan diri dari lautan penderitaan untuk menghidupkan kembali kejayaan tahun itu. Aku tidak tahu bagaimana perasaan kepala Xiao sekarang. Apakah dia sudah memulihkan keahliannya? Chen Ni bergetar perlahan dan membuka mulutnya untuk bertanya. Kamu tidak akan tahu jika kamu mencobanya. Xiao Yan menunjuk ke satu set kotak yang ditempatkan di pintu. Kasing terbuat dari besi baja. Jenis kayu ini lahir di pegunungan dalam di bagian selatan daratan Dou. Warnanya langka dan berwarna gelap. Itu sekeras baja dan sangat sulit rusak. Biasanya digunakan untuk membuat senjata tingkat tinggi. Sarung pedang sangat berharga. Ini, Xiao Yao agak ragu-ragu, dan kasusnya tampak berharga. Leluhur, coba saja. Dibandingkan dengan rehabilitasi leluhur, apalagi sejumlah kecil kasus, bahkan jika Anda mengambil seluruh rumah Xiao. Xiao Yan menyemangati Xiao Yao dan membuat Xiao Yao hangat. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Xiao Yao menarik napas dalam-dalam, dan telapak tangannya ditekan ke dalam kehampaan, dan napasnya pecah dalam gelombang yang menyesakkan. Di bawah hantaman Xiao Yao, serbuk gergaji itu berhamburan, dan berubah menjadi debu dan berkibar. Di atas seluruh pintu, pada saat ini, semburan suara kosong tiba-tiba terdengar di luar pintu, dan kemudian, jeritan keras menarik perhatian semua orang ke pintu. Lantian yang bergegas itu ditutupi dengan lapisan abu kayu yang tebal dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan mulutnya terbuka lebar, yang penuh dengan serpihan kayu. Lantian sebodoh ayam dan dia buta. Dia tidak menanggapi sama sekali apa yang terjadi. Seluruh orang itu seperti mumi di gudang selama ribuan tahun. Bayangan ungu di belakang Lantian mengandalkan keunggulan gaya tubuh, dan dia menarik tubuhnya ke depan dan ke belakang, dan tangannya melambai, cahaya ungu menyebar, semua serbuk gergaji diisolasi, dan dia membelai dadanya lagi dan lagi. Maafkan aku. Aku merasa gatal sebentar, dan itu benar-benar tidak memuaskan. Xiao Yao bereaksi lebih dulu, dengan lengan baju besar dan angin sepoi-sepoi, menyapu abu kayu dari Lantian. Lantian menyapu debu kayu di tubuhnya, memuntahkan serpihan kayu di mulutnya, dan mengangkat kepalanya. Entah bagaimana, Xiao Xiao, apakah ada gempa bumi? Setelah mendengar bayangan Zing, Liu Yao tersenyum dan menggoyangkan pinggangnya sedikit. Gayanya tidak ada habisnya, dan semua orang menutup mulutnya. Oh, ya, para leluhur memulihkan keterampilan mereka, jadi saya meminta para leluhur untuk berolahraga di tempat. Saya tidak menyangka. Xiao Yan menahan senyum dan menjelaskan kepada Lantian. Beberapa waktu, Soul Eater benar-benar bekerja. Baik Lantian dan Zing mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh secara serempak. Xiao Yao berdiri di sana. Apakah kekuatan yang meningkat perlu ditanyakan? Kali ini, bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memutar matanya, dan mengangguk lagi untuk waktu yang lama. Selamat. Keduanya buru-buru melewati ambang pintu dan memberi selamat kepada Xiao Yao. Terima kasih,
Terima kasih kepada Xiao Yan. Xiao Yao sangat senang sampai giginya berkelahi, tetapi ketika dia melihat serbuk gergaji tertinggal di antara kerah Langtian, ekspresinya tiba-tiba menegang. Aku minta maaf, barusan, dibandingkan dengan pemulihan patriark, apalagi beberapa serpihan kayu, bagaimana kalau mengubur 1000 pon serpihan kayu? Langtian melengkung. Bagaimana kalimat ini terdengar begitu akrab? Xiao Shan berpikir keras dan tiba-tiba menepuk keningnya. Aku mengandalkan, bukankah ini versi peniru dari Xiao Xiao barusan? Beginilah balok atas dimiringkan dan balok bawah dibengkokkan. Badai tidak bisa membantu bergumam. Begitu kata badai keluar, penonton terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Leluhur, apakah semua keahlianmu sudah pulih? Xiao Yan menyesap teh dan bertanya dengan prihatin. Hampir, meski aku belum pulih ke puncak 4 bintang, tapi aku percaya diri, beri aku waktu 1 bulan lagi untuk kembali ke puncak tahun itu. Xiao Yao penuh percaya diri. Bagus sekali. Setelah kekuatan leluhur pulih, mereka menembus bintang 5 dalam 1 gerakan. Kaisar Xiaoxing pertamaku dalam puluhan ribu tahun akan lahir. Xiao Yan sangat bersemangat, suaranya penuh kebahagiaan, ketika leluhur menerobos kaisar pejuang bintang 5, kita akan berjaya bersama leluhur kita. Oke, bagus. Xiao Yao sangat senang sampai janggut putihnya melayang, seolah-olah kebangkitan orang-orang Xiao dapat dijangkau, kerutan menyebar di wajahnya. Hari ini penuh dengan peristiwa bahagia, dan Zing serta Langtian menerobos. Xiao Yan kemudian mengarahkan pandangannya pada Zing dan Langtian. Untuk semua orang, kekuatan apa sekarang? Kerumunan memandang keduanya, merasakan napas keduanya yang meroket, dan mata mereka melonjak kegirangan. Tanpa kecewa, saya sekarang berada di akhir periode bintang 5 dan Langtian berada di tengah periode bintang 4. Zing Hui melaporkan, bagus, ini sangat bagus. Xiao Yan berkata 3 kali berturut-turut, dan dia dalam suasana hati yang baik. Zing, apakah kamu memiliki inti sihir bintang 5? Begitu Zing mendengar ini dari Xiao Yan, wajahnya menunjukkan penyesalan, dan berkata, pada level bintang 5, promosinya sangat sulit. Hanya dengan menaikkan 1 level, inti sihir bintang 5 Xiao Xiao habis. Jawaban Zing tidak melebihi harapan Xiao Yan. Promosi lebih dari 5 bintang lebih sulit daripada urutan pertama. Jika tidak, daratan kaisar yang bertarung akan terbang ke seluruh langit. Xiao Yan berpikir sejenak dan menoleh ke Shenni. Shenni langsung merasa sedikit malu. Magic Core bintang 4 telah memperoleh banyak hal yang cukup bagi Xiao Xiao dan Langtian untuk naik ke puncak bintang 4, tapi Magic Core bintang 5. Tidak banyak Magic Core bintang 5 di pasar. Sulit untuk menerima. Sejauh ini, saya hanya menerima sekitar 100. Dia berhenti dan melanjutkan, tapi Xiao Xiao yakinlah bahwa saya telah melewati seluruh Liga Xiangmeng untuk mendapatkannya, dan akan terus berlanjut menerimanya nanti.